Halo, selamat sore sahabat Koak semuanya. Halo, selamat sore. Wah, di sini sudah ada bergabung bersama kita baru 27 ya. Mungkin nanti selama 1 jam ke depan juga akan bergabung sahabat Koak yang lain, finalis Olimpiade Sains Squad. Nah, di sini boleh tolong dinyalakan ya kameranya biar kita bisa saling berinteraksi dengan nyaman satu sama lain. Iya. Nah, di sini kan jadi kakak bisa tahu nih wajahnya siapa saja dan sudah ada yang kenal. Kalau misalnya belum kan jadi bisa mengenal. Nah, pada sore kali ini ada finalis ya Olimpiade Sains Club 2025 dan juga mungkin ada Bapak dan Ibu guru serta orang tua. Nah, untuk teman-teman finalis nih bisa mungkin minta didampingi oleh orang tua ya. Jadi biar bisa lebih memahami untuk topik webinar pada sore kali ini. Nah, sore kali ini saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Sisilia Devita Andini, penelaah teknis kebijakan dari Pusat Prestasi Nasional. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Kak. Selamat sore, adik-adik dan Bapak Ibu tentunya ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada sore kali ini, Bu. Kasih Nah, di kembali, sini Kak. ada siapa aja ya? Sudah ada sahabat kuat. Nah, mungkin bisa di rename ya untuk nama-namanya. Jadi nanti ketika ada sesi tanya jawab bisa lebih mudah. Nah, selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Sisilia dengan topik optimalisasi prestasi bersama Puskesmas. Dan nanti di sesi terakhir selama 10 menit terakhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanyakan atau Bapak Ibu juga boleh. Nah, jadi disimpan pertanyaannya, bisa dicatat dulu. Nanti di saat sesi tanya jawab bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Ya, oke. Tanpa berlama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Sisilia untuk menyampaikan materi pada sore kali. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore, teman-teman dari peserta webinar pada sore hari ini. Adik-adik yang kami cintai dan kakak-kakak dan para orang tua tentunya. Saya Andini dari Pusat Prestasi Nasional. Mungkin kita akan sharing aja gitu ya tentang apa sih itu prestasi dan mengapa kita harus berprestasi serta apa peran negara dalam mendukung adik-adik supaya terus berprestasi. Baik, sebentar. Nah, adik-adik tentunya adik-adik udah tahu ya prestasi itu apa sih? Kak, ini kita boleh nggak ya sambil tanya jawab gitu? Boleh ya Kak ya? Silakan, Bu. Oke, saya pengen tahu nih menurut adik-adik prestasi itu apa sih? Versinya adik-adik tuh prestasi itu apa? Coba, siapa yang mau jawab boleh tunjuk jari. Yang mau jawab bisa raise hand. Silakan. Ya, atau mungkin ada Bapak Ibu di kolom chat juga bisa mungkin ya Bu. Mungkin malu Bu untuk Boleh. ngomong langsung. Boleh, ayo dong harus berani. Apalagi nih Iya adik-adik yang mau sih. ikut lomba Olimpiade kan. Silakan, Sudah di silakan. babak final lagi. Iya. Ayo siapa coba? Ayo Rehan mau coba. Rehan, coba Rehan. Ayo Rehan, menurut Rehan prestasi itu apa sih? Apa coba? Misalnya prestasi itu ketika saya dapat ranking di sekolah, ketika saya menang lomba, seperti itu. Nah, kalau versinya adik-adik apa nih? Apa belum berani kali ya jawab ya? Kalau belum berani nggak apa-apa, saya terusin aja. Jadi, prestasi itu seperti itu. Prestasi itu adalah pencapaian dari apa yang adik-adik selama ini usahakan. Kalau adik-adik selama ini di sekolah belajar, prestasi itu bisa mendapat hasil terbaik dari
yang sudah dipelajari gitu ya. Tentu di akhir tahun atau di tengah semester adik-adik kan ada ujian untuk mengukur sejauh mana pengetahuan adik-adik dalam proses belajar itu dan hasilnya seperti apa gitu ya. Atau prestasi bisa juga berarti ketika kita sedang mau ikut lomba nih. Adik-adik ikut kursus, ikut pelatihan, drilling dan sebagainya. Tentu yang kita inginkan atau definisi prestasi menurut kita adalah ketika kita menang lomba atau meraih medali seperti itu. Itu intinya prestasi. Kemudian, nah ini yang tadi ya, pencapaian nyata, bukti dari usaha. Jadi dari usaha kita ikut macam-macam itu, hasilnya apa? Itulah prestasi. Juga prestasi bermakna juga pengakuan kemampuan. Jadi prestasi itu juga berarti, oh pencapaian kita saat ini potensi kita tuh sejauh apa sih? Itu adalah prestasi juga. Tuh. Terus gimana nih caranya berprestasi gitu ya? Ini tentu langkah awal berprestasi yang penting adik-adik punya mimpi dulu. Adik-adik mimpinya apa nih? Saya kepingin ikut Olimpiade, jadi finalis Olimpiade Sains Nasional, kepingin diundang ke pusat gitu ya. Nah, tentu kan ada prosesnya gitu ya. Mimpinya adalah menjadi peraih medali di OSN gitu. Tapi kalau sudah punya mimpi itu baru apa yang arahnya untuk menuju ke sana tuh seperti apa? Misalnya harus belajar. Saya tuh suka bidang matematika gitu ya. Pingin meraih medali emas di OSN bidang matematika. Nah, kita bisa lihat arahnya untuk menuju meraih medali itu seperti apa. Pertama belajar, ikutin tuh semua kursus-kursus atau bimbingan yang bisa mendukung ke arah sana untuk menggali potensi adik-adik lebih lebih dalam lagi gitu. Itu adalah ketika kita tahu arahnya, maka kita akan tahu seperti apa kita harus melangkah. Kemudian kita juga harus mencari sumber motivasi. Tentu dalam proses perjalanan itu tidak gampang ya. Pasti ada adik-adik namanya kita belajar pasti ada rasa bosennya, rasa aduh ternyata kayaknya nggak berhasil nih gitu ya. Tapi kita harus mencari terus sumber motivasi yang bisa mendorong kita untuk tetap maju gitu ya, nggak patah semangat. Tuh. Nah, karena mimpi itulah sebenarnya yang menjadi fondasi kita untuk berkembang lebih baik. Jadi selalu ingat, mimpi saya adalah menjadi peraih medali emas di OSN bidang matematika. Itu harus terus diingat. Jadi ketika kita rasanya capek, rasanya aduh males, terus punya godaan mau main game aja gitu ya. Kita harus ingat lagi mimpi kita apa. Supaya kita nggak berhenti untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan gitu. Nah, ini adalah tujuan ini ya mekanisme untuk mencapai itu seperti apa. Tentunya kita harus punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Jadi kalau misalnya ditanya adik-adik cita-citanya apa? Gitu ya, nggak tahu gitu. Nah, dari sekarang tuh harus tahu. Mungkin kita belum tentu ya bisa berubah gitu ya, tapi kita harus mengetahui kita tuh nanti mau apa sih. Nah, itu dulu harus spesifik gitu. Nah, kita juga harus ketika meraih tujuan, kita juga harus dapat mengukur. Misalnya, oh, saya nanti mau jadi pilot gitu misalnya ya. Tapi saya takut terbang, misalnya gitu. Ya, pilih yang lain gitu. Jadi tujuan yang kita pilih itu harus kita ukur dari kemampuan kita dan potensi kita sendiri. Dan tentu tujuan kita harus realistis. Nggak bisa adik-adik misalnya, saya cita-citanya jadi Superman. Tuh, nggak mungkin gitu ya. Jadi pilihlah tujuan atau mimpi-mimpi yang dapat dicapai. Dan tentunya relevan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan tujuan itu juga memiliki waktu. Jadi misalnya kayak tadi, contoh sederhananya saya ingin meraih medali emas di OSN. Oke, di bidang matematika. Ketika di OSK saya nggak berhasil, gitu ya. Kita harus kasih waktu nih. Cara untuk mencapai itu berarti langkah pertama adalah OSK. Ketika OSK saya nggak berhasil, oke, berarti saya harus puter nih, puter mimpinya mungkin ke yang lain, tujuan yang lain nih. Kalau di matematika nggak berhasil, mungkin di tahun depan mungkin saya sadar bahwa saya nggak di situ nih kayaknya. Saya kayaknya lebih suka yang IPS misalnya gitu. Nah,
kita harus kasih batas. Batas di mana kita tahu betul bahwa kayaknya mimpi itu agak sulit nih dicapai, berarti kita harus punya mimpi lain lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu kayaknya kita nggak ahli di situ, ya kita harus mencari tahu kelebihan kita supaya mimpi kita bisa kita raih. Nah, tentu harus membuat rencana yang efektif, harus membuat prioritas-prioritas ya. Kalau kita udah punya mimpi kan adik-adik sekarang tuh pasti cita-citanya udah ini ya, udah fokus ya, beda kayak zaman saya dulu gitu ya. Kalau ditanya nggak tahu mau jadi apa gitu ya, berubah-berubah gitu. Tapi ketika kita sudah tahu mimpi kita, maka kita mulai bisa untuk membuat prioritas gitu. Kalau kita mau ikut OSN berarti prioritas kita adalah belajar. Main game menjadi prioritas kedua. Jadi ya kita harus bisa memberikan list prioritas mana yang penting untuk mencapai tujuan kita itu. Kemudian tentu gunakan metode belajar yang menurut adik-adik efektif untuk adik-adik sendiri. Misalnya karena cara belajar itu berbeda-beda ya gitu. Kalau misalnya saya adik-adik lebih suka belajar dengan membaca, ya gunakan cara itu. Kak, saya mohon izin ya, ini karena lagi ada pengumuman, saya coba berhenti sebentar. Baik, silakan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kalau adik-adik lebih suka belajar dengan cara menonton atau audiovisual, adik-adik bisa mencari sumber-sumber belajar yang berasal dari film, misalnya YouTube, atau banyak sekali kan sekarang audio gitu. Jadi adik-adik harus bisa memahami diri sendiri, saya cocoknya belajar dengan metode seperti apa gitu. Kemudian tentunya sekarang sudah banyak sumber daya untuk kita punya referensi untuk mencari informasi gitu ya. Kalau zaman dulu cuma buku, sekarang ada internet, ada mentor-mentor yang ahli gitu ya. Ada tempat-tempat kursus yang baik untuk mendukung prestasi kita. Nah, carilah yang terbaik. Nah, ini adalah cara menjaga motivasi supaya kita terus semangat. Cari inspirasi gitu ya. Inspirasi terdekat kita orang tua. Oh, orang tua saya sukses nih. Saya pingin kayak mamah, saya pingin kayak papa misalnya gitu. Atau kita biasa punya role model lain gitu. Nah, cari inspirasi yang bisa menumbuhkan semangat. Tuh. Dan tentunya cari dukungan dalam arti orang-orang terdekat yang bisa mendukung adik-adik untuk tetap berprestasi. Dan tentunya kalau kita juga harus memberi penghargaan kepada diri ya nanti kalau udah menjadi ikut OSK, udah apapun hasilnya kita syukuri lah saat ini ya pencapaian kita seperti itu gitu. Tapi kita harus menghargai diri kita bahwa ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita bisa belajar dari hal-hal yang mungkin saat ini belum kita capai. Nanti kita buat strategi lain supaya bisa mencapainya di kemudian hari. Nah, ini mungkin saya agak cepat aja. Nah, ini saya bicara tentang Puspresnas. Pusat Prestasi Nasional itu merupakan eh, sebuah satuan kerja. Jadi kalau di Indonesia ini ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu yang mengurusi pendidikan bagi seluruh Indonesia gitu ya, untuk jenjang pendidikan dasar, adik-adik mungkin di SD ya, di SMP, terus pendidikan menengah, SMA, SMK, dan pendidikan khusus buat teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Jadi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu punya unit namanya Pusat Prestasi Nasional yang tugasnya adalah untuk membantu semua murid untuk bisa memperoleh prestasi. Caranya macam-macam gitu ya, bisa melalui lomba, bisa melalui penghargaan-penghargaan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin Kakak mau jelasin dulu Puspresnas tuh apa sih gitu ya. Tapi kalau adik-adik nih, bacanya pusing nih gitu ya, udah dengerin aja dulu. Jadi Puspresnas itu kita itu ingin mengumpulkan. Jadi ini adik-adik yang berprestasi, prestasinya di bidang apapun, riset inovasi atau sains, di bidang seni budaya dan olahraga, kami ingin mengumpulkan talent-talent berprestasi ini
Jadi kami punya tuh namanya Sistem Informasi Manajemen Talenta. Di situ data-data semua anak-anak yang meraih juara ada di situ. Gitu. Jadi nanti kalau adik-adik atau ayah bunda nanti bisa buka di apa web browsing namanya SIMT, itu isinya kita bisa lihat kalau anak kita berprestasi, kita tinggal ketik namanya siapa, nanti keluar prestasinya apa, sekolah di mana dan sebagainya. Di situ ada CV digitalnya juga bahkan gitu ya. Kami berharap, Puspresnas berharap suatu hari nanti kami bisa berkolaborasi dengan pemberi beasiswa, kemudian BUMN dan sebagainya untuk bisa membantu kalau ada misalnya kalau ada mitra kami yang saya ingin dong anak-anak pinter di bidang science, mereka tinggal buka aja tuh talent poolnya, data talent poolnya gitu. Seperti itu ya. Ini adalah arah kebijakan. Jadi Puspresnas ada itu karena ada kebutuhan akan manajemen talenta nasional gitu yang ditujukan untuk memperbaiki ekosistem talenta nasional sehingga alur pembinaan dan pengembangan bibit talenta menjadi talenta potensial dan talenta unggul yang dapat berjalan secara terprogram dan terstruktur. Nah, ini mungkin nanti boleh dibaca aja. Nanti saya boleh share ke kakak-kakak di Quark ya. Boleh nanti kalau ada ayah bunda yang membutuhkan boleh diberikan. Ya, siap. Terima kasih, Ya. Bu. Ya. Nah, MTN itu bagaimana kami di Pusat Prestasi Nasional ini mewujudkan atau memanage talenta-talenta nasional di Indonesia. Yang pertama kami melakukan identifikasi talenta gitu ya. Identifikasi talenta tentu adik-adik ini kan ada di banyak sekolah di Indonesia gitu ya. Nah, mulai dari SD sampai SM sampai pendidikan menengah itu kami ingin mengidentifikasi bahwa anak-anak Indonesia ini bakatnya apa aja ya, talentanya apa aja gitu. Nah, itu kami punya programnya untuk menemukan minat bakat peserta didik gitu. Jadi ada assessment, ada sistem assessment yang dimiliki oleh Pusat Prestasi Nasional yang kami sedang dorong untuk digunakan sekolah-sekolah agar bisa memetakan bakat dan minat siswanya gitu. Jadi setelah kita udah tahu nih, misalnya di sekolah ternyata sekian persen anak minatnya di sains, sekian persen di seni budaya, sekian persen di olahraga, tentunya ini akan membantu sekolah membuat strategi-strategi kebijakan untuk bagaimana talenta-talentanya itu bisa berkembang gitu. Kemudian setelah kita identifikasi, tentu kita melakukan pengembangan potensi bakat ketalentaan melalui pelatihan, pendampingan, dan sebagainya. Kemudian setelah dikembangkan, kita aktualisasikan. Nah, aktualisasi ini adalah melalui lomba. Gitu ya, kalau adik-adik sekarang mau ikut OSK, itu adalah bentuk aktualisasi, yaitu memberikan ruang atau wadah dan pengalaman buat adik-adik menguji potensinya. Jadi kalau sekarang kakak bilang, oh saya merasa saya itu punya potensi di bidang matematika, di bidang IPA gitu ya. Nah, ini adalah cara menguji apakah saya betul-betul memiliki bakat di sana gitu. Salah satunya ya, ini adalah mengikuti lomba. Nah, lomba itu jadi aktualisasi itu bisa melalui lomba. Kalau kami bilangnya ajang talenta, ada juga bisa melalui non ajang talenta. Gitu. Jadi kalau non ajang talenta tuh misalnya saya suka sekali membantu orang gitu ya. Saya bisa menjadi atau saya suka apa ya menjaga lingkungan. Saya bisa menjadi duta lingkungan seperti itu. Saya bisa mengajak teman-teman saya untuk berbuat kebaikan sehingga saya menumbuhkan budaya saling tolong menolong di sekolah. Itu namanya non ajang talenta dan itu disebut juga prestasi gitu ya. Kami di Pusat Prestasi Nasional mengakui hal tersebut sebagai prestasi. Tuh. Kemudian ada pengakuan dan penghargaan dan kapitalisasi talenta. Tentu kapitalisasi talenta adalah upaya lebih lanjut supaya talenta-talenta ini bisa misalnya kita arahkan ke hal-hal yang untuk misalnya mendukung mereka bisa bersekolah lebih lanjut gitu atau memiliki profesi yang sesuai yang mereka minati dan sebagainya. Nah, ini adalah program Puspresnas. Jadi di Pusat Prestasi Nasional itu punya adiknya nih di bawahnya namanya BPTI, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, di mana programnya beda-beda.
Kalau di Pusat Prestasi Nasional, kami memfasilitasi ajang internasional, kurasi talenta, dan kami memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang siswanya banyak berprestasi. Itu kami usulkan untuk menerima dana bantuan namanya BOS Kinerja Prestasi. Itu tugasnya Puspresnas, serta ya tadi membuat database gitu ya melalui SIMT gitu ya. Kami juga menjalin kemitraan dengan BUMN, dengan beasiswa apa penyelenggara beasiswa dan lain sebagainya supaya ekosistem untuk meningkatkan dan memfasilitasi prestasi itu dapat berjalan. Tentunya negara nggak bisa bergerak sendiri, tentu kita mengajak sektor-sektor lain untuk sama-sama kita mengembangkan ekosistem talenta. Termasuk kakak-kakak yang ada di Quark ini juga merupakan bagian dari mitra, sebetulnya mitra Kemendikdasmen untuk mengembangkan talenta di bidang sains, seperti itu. Kemudian kalau di BPTI itu atau Balai Pengembangan Talenta Nasional itu ada ajang nasional, ada asesmen dan pelatihan serta pendampingan. Nah, ini yang tadi kami sampaikan bahwa Pusat Prestasi Nasional mengakui prestasi-prestasi peserta untuk ajang kompetisi. Kalau ajang kompetisi ini kayak gini nih, lomba yang ada juara satu, dua, tiganya gitu. Terus ajang non kompetisi. Ajang non kompetisi itu adalah ajang yang tidak dikompetisikan. Misalnya bentuknya festival, festival seni gitu ya. Kalau seni itu kan nggak bisa dilombakan karena semua itu punya value yang sama gitu. Jadi bentuknya tentu bukan kompetisi, tapi festival atau pameran atau adik-adik bisa ikut saya sebagai wakil Indonesia untuk sebagai delegasi Indonesia untuk dikirim ke, kalau kakak-kakak yang SMA tuh biasanya mereka ada tuh namanya pertemuan sidang PBB gitu ya. Kayak gitu, pengiriman seperti itu. Atau pertukaran pelajar. Itu bagian dari ajang non kompetisi gitu. Nah, non ajang itu seperti yang tadi disampaikan, non ajang itu maknanya adalah pencapaian talenta bagi peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Misalnya adik-adik menjadi duta anti bullying di sekolah gitu. Nah, itu adalah prestasi non ajang. Nah, biasanya ada nih adik-adik yang apa namanya menyerahkan, biasanya dapat sertifikat mungkin dari DKI Jakarta gitu ya misalnya ya, atau dari provinsinya sebagai duta non anti bullying di sekolahnya. Biasanya ada pengakuan tersebut. Nah, kalau memang punya sertifikat itu bisa tuh diajukan ke Pusat Prestasi Nasional untuk diakui menjadi prestasi. Seperti itu. Nah, ini adalah lomba di tingkat nasional yang difasilitasi oleh kami atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Jadi kami itu untuk ajang nasional, kita untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus. Kita ada lomba LKS buat kakak-kakaknya yang SMK. Terus kemudian kita ada untuk adik-adik yang bakat olahraga, kita punya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Jadi boleh tuh yang kalau nggak suka sains, dia pingin sukanya olahraga, dia bisa ikut O2SN namanya. Itu untuk anak SD juga ada. Untuk yang suka seni, kita punya festival lomba seni dan sastra, sastra siswa nasional. Jadi yang suka seni, yang suka menulis, bikin novel, atau yang berkaitan dengan itu bisa ikut namanya FLS 3N gitu. Kemudian kalau sekarang adik-adik pasti yang ini kan anak-anak sains semua ya, ikutnya adalah OSN. Nah, nanti kalau adik-adik udah SMP atau nanti udah naik SMA, itu kalau yang suka penelitian bisa ikut namanya opsi. Ya, Yesi, nanti boleh tanya setelah selesai ya. Nanti boleh kita ada sesi tanya jawab biar kita selesaiin dulu materinya gitu. Nah, untuk yang suka penelitian nanti bisa ikut opsi gitu. Tapi opsi ini pendaftarannya kalau yang seperti OSN, FLS 3N, O2SN itu kan lombanya berjenjang ya. Kayak sekarang adik-adik mau ikut tingkat kabupaten kota, kemudian nanti nasional, provinsi, kemudian nasional. Tapi kalau opsi, kemudian fiksi itu boleh daftar langsung. Jadi nanti biasanya caranya gimana? Nah, adik-adik follow aja tuh Instagramnya Puspresnas. Di situ semua informasi udah ada. Terus pedomannya juga bisa di-download untuk dibaca gimana cara daftarnya gitu. Kemudian ada namanya juga lomba debat.
Itu tapi ini untuk anak-anak SMA. Nanti kalau sudah SMA boleh ikut lomba debat kalau yang suka debat bahasa Inggris atau debat bahasa Indonesia. Dan untuk yang suka sepak bola secara khusus kita punya namanya Gala Siswa Indonesia. Jadi kami di Puspresnas itu memfasilitasi seluruh talenta baik di bidang seni budaya, riset inovasi, vokasi, dan olahraga. Kemudian kami juga memfasilitasi untuk internasionalnya. Jadi nanti setelah berjenjang dan adik-adik juara di tingkat nasional, tapi ini baru untuk jenjang SMA, ada yang SMP ya. Tapi kita yang SD belum ada gitu. Nah, kami ikutkan lagi nih para juara di tingkat nasional, kami seleksi lagi, kami bina lagi untuk bisa ikut internasionalnya gitu. Nah, kalau untuk yang SMP yang suka sains ada namanya International Junior Science Olympiad. Tahun ini dikirimnya ke Rusia kalau nggak salah di bulan November. Nah, ini adalah anak-anak yang OSN di jenjang SMP nanti untuk internasional kalau dia udah di nasional dia udah dapat medali, kami seleksi tuh anak kakak-kakak yang SMP untuk kita bisa bina untuk ikut IJSO. Kemudian untuk kakak-kakak yang SMA itu udah bisa yang bidang biologi bisa ikut IBO, kimia bisa ikut ICO dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk seni budaya ada debat tingkat apa namanya internasional dan untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus kita juga kirim ke lomba tata boga gitu. Biasanya di Malaysia. Kemudian, nah ini yang namanya kurasi ini pasti nanti banyak nih pertanyaan dari ayah bunda ya tentang kurasi. Apa sih kurasi gitu ya? Jadi kami membangun suatu sistem untuk mengakui prestasi adik-adik yang ikut lomba yang tidak diselenggarakan oleh Kemendikbudrismen. Jadi kalau sampai saat ini, misalnya kalau adik-adik ikut lombanya di OSN, FLS 3N, O2SN, dan semua lomba yang tadi kakak sebutkan, itu udah pasti prestasinya kita udah punya datanya gitu ya. Jadi kalau kami punya program-program lanjutan, kami akan pakai data itu gitu karena prestasinya sudah diakui. Gitu ya, tapi kan lomba di luar sana banyak banget ya gitu. Jadi pemerintah mencoba mengakui prestasi adik-adik untuk tidak membatasi untuk ikut lombanya gitu. Jadi kalau kita nggak juara di OSN, oh lomba tentang sains di tingkat nasional masih banyak, ikut aja gitu ya. Tapi pesan kakak adalah ikuti lomba yang kualifikasinya baik. Jadi kalian harus cari dulu, oh ini lombanya yang ikut banyak gitu, jurinya bagus-bagus gitu. Lombanya ini sudah berjalan sekian tahun, berarti kita sudah yakin bahwa secara kualifikasi dan standar lomba ini baik gitu. Nah, ikuti itu. Dan kalau nanti berprestasi di sana, ajukan ke kurasi supaya prestasimu diakui oleh pemerintah. Seperti itu. Itu artinya kurasi. Jadi, kurasi adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberi pengakuan resmi. Intinya pengakuan resmi oleh kementerian kepada ajang yang diikuti atau prestasinya adik-adik. Nah, ini kurasi, yaitu kurasi sebagai kunci identifikasi talenta unggul dan penghargaan peran masyarakat. Jadi intinya kurasi itu adalah merekognisi dan mengapresiasi peran masyarakat atau pihak-pihak lain yang turut membantu negara untuk memetakan talenta-talenta di Indonesia. Jadi tentunya kalau lomba yang diselenggarakan Kemendikbudrismen itu kan ada kuotanya nih gitu ya. Tapi nah sekarang yang nggak masuk kuota gimana? Masa kita nggak punya prestasi gitu. Nah ini bentuk peran masyarakat adalah membuat lomba-lomba itu gitu dan kami sangat mengapresiasi itu gitu. Oke. Nah ini adalah manfaat kurasi. Kurasi itu manfaatnya apa sih Kak? Kenapa prestasi saya harus didaftarkan gitu ya ke website kurasi. Jadi kurasi ini nanti ayah bunda boleh membantu ananda-anandanya untuk bisa tahu kurasi ini apa. Itu nanti bisa browsing ya namanya kurasi Puspresnas gitu. Nanti bisa di situ ada pedomannya, ada help desk-nya kalau mau bertanya lebih lanjut dan sebagainya.
Nah, kurasi itu apa manfaatnya apa bagi adik-adik atau peserta didik dan satuan pendidikan atau sekolah? Tentu manfaatnya adalah berhak mendapatkan fasilitas karir belajar. Misalnya Kemendikbudristek punya program beasiswa gitu ya. Beasiswa kalau yang kemarin adalah beasiswa Indonesia Maju contohnya gitu ya. Kalau adik-adik pernah dengar yang sekarang diampu oleh Kemendikti Saintek gitu ya. Beasiswa ke S1 atau mungkin beasiswa lain gitu ya. Nah, biasanya kalau program beasiswa yang ada di Kemendikdasmen atau kementerian lain itu biasa akan refer ke kami nih gitu. Prestasi anak-anak yang untuk ikut bisa kita daftarkan untuk dapat beasiswa, mana datanya? Nah, datanya tuh dari kami. Kami yang kasih ini loh. Ini loh anak-anak prestasi ini bisa ikut untuk di seleksi gitu ya. Jadi bukannya langsung dapat beasiswa, tapi tentu ada seleksinya. Nah, datanya tuh dari kami. Kenapa kurasi itu penting? Karena ketika prestasinya sudah dikurasi, itu berarti prestasinya sudah masuk ke database kami, gitu. Seperti itu. Nah, ada juga provinsi-provinsi yang juga sudah berafiliasi dengan kami untuk program PPDB-nya, yaitu PPDB-nya kalau PPDB jalur prestasi tentunya melihat oh prestasinya udah dikurasi gitu. Oke, berarti diakui dan lain-lain. Kemudian selain fasilitas karir belajar, tentu fasilitas karir profesional buat kakak-kakak yang SMK seperti itu atau jenjang karir lebih lanjut. Jadi ini dimaksudkan yang tadi kami sampaikan bahwa kami ingin menjalin kemitraan dengan BUMN, swasta, industri, DUDI dan sebagainya supaya kalau mereka mau rekrutmen, mereka bisa tuh mengambil CV digital dari programnya Puspresnas yaitu SIMT. Nah, SIMT itu jadi kalau sudah data prestasi itu nanti adanya di pool data namanya SIMT. Nah, di SIMT itu kalau kita klik salah satu nama itu nanti keluar hasil akhirnya adalah CV digital. Misalnya Kakak Ridwan, misalnya ini contoh aja ya. Nanti kita buka namanya, oh hasil akhirnya ada Kakak Ridwan, itu juara apa saja, prestasinya apa saja yang diikuti, dapat medali apa dan sebagainya. Itu ada namanya CV digital gitu. Nah, itu akan mempermudah bagi para misalnya dunia industri ingin mencari rekrutmen anak-anak berprestasi atau ada program beasiswa yang ingin anak-anak mana nih yang mau kita jadikan atau boleh ikut seleksi beasiswanya. Udah bisa ambil dari data itu karena udah pasti itu adalah anak-anak terpilih seperti itu. Tentu bagi satuan pendidikan pentingnya kurasi adalah untuk menambah poin prestasi. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada program namanya Bos Kinerja Prestasi di mana sekolah mendapatkan dana apresiasi atau dana pendukung untuk bisa mengembangkan atmosfer prestasinya namanya Bos Kinerja Prestasi. Nah, bagaimana cara mendapat Bos Kinerja itu? Berarti sekolah harus meningkatkan peserta didiknya untuk berprestasi karena dihitungnya dari poin prestasi. Jadi misalnya dia ada peserta didik yang ikut dapat medali emas di OSN di tingkat nasional dia dapat poin berapa. Ada yang dapat medali di internasional dapat poin berapa. Nah, itu nanti diakumulasi. Kalau udah mencapai angka tertentu, maka sekolah berhak mendapat dana bantuan bos kinerja untuk bisa mendorong peserta didik yang lainnya juga bisa berprestasi gitu. Jadi dananya nanti bisa dibuat untuk bikin acara lomba di sekolah atau dibikin lomba antar sekolah gitu, terserah gitu. Atau memanggil guru dari luar untuk melatih anaknya biar bisa ikut OSN. Nah, dana itu bisa digunakan untuk itu gitu. Nah, buat penyelenggara ajang, buat teman-teman yang menyelenggarakan ajang-ajang lomba, tentu ketika mendaftarkan kurasi berarti ajang lombanya sudah diakui pemerintah. Tentu ini untuk meningkatkan reputasi supaya anak-anak bisa ikut, terdorong untuk ikut juga sebagai evaluasi mutu ya. Jadi kalau buat penyelenggara ajang, ketika dia menyelenggarakan ajang nggak perlu evaluasi sendiri, udah daftar aja kurasi. Dengan hasil kurasi kita udah melihat bahwa mutu ajang kita tuh seperti apa sih. Gitu. Karena eh, ini dinilai oleh para kurator berpengalaman ya dari perguruan tinggi negeri di Indonesia.
gitu. Dan tentunya kalau bagi penyelenggara ajang, ketika ajangnya sudah dikurasi, ini dapat menjadi daya tarik bagi calon peserta. Gitu. Nah, kalau manfaatnya bagi kami, tentu kami mendapatkan talenta unggul sebagai standar mutu dan database. Oke, nah ini eh, siapa aja yang boleh mengusulkan kurasi? Yang pertama penyelenggara ajang, gitu ya. Jadi kakak-kakak di Quark boleh daftar melalui akun penyelenggara ajang. Satuan pendidikan. Jadi nih adik-adik, ayah bunda, kalau ananda-anandanya ikut lomba, dapat sertifikat, dorong sekolah untuk mendaftarkan kurasi karena yang bisa mendaftarkan kurasi adalah sekolah, operator sekolahnya. Jadi minta sekolah untuk daftarin dong prestasi anak saya gitu ya di kurasi supaya prestasinya terdaftar. Nah, karena kita nggak bisa melakukan sendiri kurasinya, yang bisa melakukan adalah satuan pendidikan gitu. Tapi kalau ajangnya sudah didaftarkan oleh penyelenggara ajang dan sudah terkurasi, aman. Berarti kita tinggal tarik prestasinya gitu. Jadi udah nggak banyak lagi yang harus diisi, tapi tetap harus didaftar. Kemudian peserta didik tapi yang sudah lulus. Jadi misalnya dia sudah lulus dari sekolahnya, dia ingin mendaftarkan, kan udah nggak bisa lagi melalui operator sekolah, dia bisa mendaftarkan sendiri. Nah, kalau ini nanti kakak-kakak boleh di-share aja ya, karena ini mungkin detail sekali menjelaskannya. Jadi, apa aja yang harus diisi? Kalau penyelenggara ajang itu harus mengisi instrumen, karena ketika mengajukan kurasi ada instrumen-instrumen yang harus diisi. Makanya kami menyarankan buat ayah bunda mendaftarkan prestasi anaknya melalui operator sekolah saja, karena nanti operator sekolah yang mengisi instrumen tersebut. Mungkin nanti ada data-data pendukung yang harus dibantu ya diberikan gitu ya. Biasanya kayak kalau ikut lomba A gitu ya, misalnya lombanya itu betul ada gitu ya. Misalnya ada dokumentasinya, sertifikatnya itu silakan dibantu karena harus ada data-data pendukung itu. Nah, ini adalah tahapannya, tahapan diusulkan, terus kami verifikasi. Jadi eh, kakak-kakak dan adik-adik kalau ngajuin kurasi ya itu ada prosesnya. Jadi nggak mungkin ngajuin kurasi sekarang besok udah bisa ditanya. Itu nggak mungkin karena prosesnya sangat panjang gitu. Dan yang diverifikasi itu ribuan anak di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya adik-adik atau ayah bunda misalnya oh ini mau digunakan untuk PPDB. Jadi kita sendiri yang memperkirakan oh PPDB-nya bulan ini berarti kita ngusulinnya harus minimal sebulan sebelumnya misalnya seperti itu. Karena khawatirnya akan ketika data itu ngebludak, kami juga jadi lama untuk melakukan proses ini sampai penetapannya gitu ya. Karena setelah diusulkan kami harus verifikasi data-datanya atau dokumen pendukungnya lengkap atau tidak, terus dinilai. Dinilai oleh kurator. Nah, biasanya di sini nih yang lama. Karena kurator itu sangat teliti, dia meneliti semuanya gitu ya. Dia kadang bisa verifikasi langsung ini betul nggak penyelenggaraannya tahun ini jurinya ini gitu ya atau tempat lombanya bener nggak ada gitu itu betul-betul dilakukan oleh para kurator. Kemudian setelah dinilai baru ditetapkan. Ini adalah aplikasi kurasinya, alamatnya, websitenya silahkan boleh dicek-cek di sana gitu ya. Nanti di situ juga ada nomor helpdesk kalau ada yang ingin ditanyakan, helpdesk itu pasti akan membantu. Dan di sana juga nanti ada jadwal kurasi, jadi bisa dilihat, oh kalau saya ngajukannya, saya mau mengajukan, saya mau ikut batch yang mana nih, gitu ya. Silakan nanti dilihat. Nah, ini adalah profil alumni Ajang yang diselenggarakan oleh Puspresnas BPTI. Saya berharap ini hanya beberapa profil. Saya berharap adik-adik nanti fotonya akan muncul juga di sini suatu saat nanti, ya. Jadi ini kakak-kakak kalian yang menang ajang internasional. Jadi ini adalah ada dari Universitas Gajah Mada, dia ikut International Mathematics Competition. Fotonya kakak-kakak ini ada di gedung A. Jadi di Senayan, di kantor Kemendikbudrismen, di gedung A itu, di gedungnya Pak Menteri itu ada ini ya etalase anak-anak berprestasi. Fotonya kakak-kakak ini ada di sana. Nah, mudah-mudahan adik-adik juga suatu saat fotonya akan ada di sana gitu ya. Ini adalah contoh-contoh para juara
Nah, ini ada yang sudah kuliah di luar negeri, dia ini ikut OSN dari tahun 2009. Saat ini dia sudah jadi Vice President di Suryanesia, dia sekolah di NTU, sekolah di Yale gitu ya, dan sebagainya. Jadi prestasi ini adalah langkah awal menuju masa depan gemilang, adik-adik. Jadi jangan menyerah nih untuk berprestasi. Kalau di sini belum menang, ikut lomba lainnya, ikut terus, ikut terus, ikut terus gitu ya. Karena mungkin saja prestasi yang kita ikuti ini menjadi langkah awal kita menuju sukses. Gitu ya, bisa ikut, bisa menjadi, bisa someday kuliah di NTU juga atau kuliah di Harvard nih. Ada Kak Anggi, ini dari capaian prestasinya dari debat bahasa Inggris. Kemudian dia jadi manajer sekarang di ByteDance. Terus ada Kak Bagas, dia lagi kuliah di University of Melbourne. Dia menang di OPSI dan ikut lomba penelitian internasional yaitu ICEF. Kemudian ini adalah Stephanie Harley. Stephanie Harley ini dia medali emas OSN di Olimpiade di bidangnya astronomi. Saat ini dia menjadi senior vice president Bukalapak dan dia ini ya meraih prestasinya juga luar biasa perjalanannya gitu. Nanti adik-adik boleh cek YouTube-nya Puspresnas, di situ ada cerita tentang Kak Harley gitu ya. Terus ada Pak Muhammad Fajrin yang saat ini jadi Direktur Digital Bisnis Telkom yang juga alumni OSN tahun 2003 bidang matematika. Ada Brian Marshall yang dia adalah CEO dari Circlo, dia mendirikan startup sendiri, dia alumni OSN di bidang informatika. Ada Hanifah, dia alumni O2SN di bidang pencak silat. Ada Aryani, Aryani tentu adik-adik kenal ya, dia dia tuh dulu juga ikut di FLS 2N, tapi untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada Kakak Fandi, saat ini ada dia di Timnas U16 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kakak-kakak ini saat ini ada di posisi-posisi sukses ya. Mungkin akan berkembang lagi ya karena kakak-kakak ini masih muda. Ini Kakak Kristi ini saat ini sedang S2 di Harvard University. Nah, langkah mereka dimulai dari apa? Dari ikut lomba gitu. Jadi ikut aja lomba. Siapa tahu lomba ini akan mendorong kalian mencapai kesuksesan yang sama gitu. Nah, ini yang lainnya eh, ada yang pencipta game di Bandung tempatnya Agate, dia itu CEO Mythics Protocol, dia juga alumni Olimpiade Science di bidang informatika dan co-founder Traveloka, dia juga ikut OSN dan lain sebagainya. Adik-adik nanti boleh lihat sendiri. Ini udah pada sukses ya. Oke, tuh bahkan Ahmad Zaki pun juga alumni OSN. Iman Usman dulu juga ikut lomba Pilmapres dan ini Niwa dan Iman ini dulu adalah bestie. Mereka satu SMA, mereka ikut lombanya bareng, pernah bareng. Tapi ini Pilmapresnya beda gitu ya. Tapi mereka sebelum Pilmapres tuh mereka ikut pertukaran pelajar yang diselenggarakan Kemendikbud. Waktu itu ke Singapura. Mereka bareng, mereka berprestasi bareng, punya satunya sekarang punya ruang guru, satunya jadi diplomat. Tentu ini prestasi-prestasi yang membanggakan ya. Jadi adik-adik nih sekarang kalau punya bestie-bestie tujuannya kalau punya bestie, ayo kita berprestasi bareng yuk gitu ya. Biar kita sukses bareng. Tuh. Nah, jadi mau tunggu apa lagi gitu. Masih takut untuk bermimpi karena kalau gitu ya mulailah dari sekarang nih. Kakak mau kasih video sedikit ya tentang gambaran kakak-kakak yang sekarang masih sekolah tapi dia merupakan alumni Olimpiade. Di setiap sudut negeri ini, Suaranya ada kedengaran nggak, mimpi Kak? besar yang tumbuh, Ya sudah masuk dulu. Kedengaran. membangun negeri, asa menggapai mimpi, dan berkarya demi bumi pertiwi, mengalirkan motivasi, semangat, dedikasi, serta inspirasi untuk membuat bangsa ini besar. Capaian titik prestasi tak hanya dibangun dalam sekejap, namun dengan keringat, tekad, serta dedikasi untuk sumbangsih kemajuan negeri.
Jangan minder, tetap percaya diri, dan jangan pernah takut buat bermimpi besar. Kalian harus percaya sama diri sendiri. Jadi, jangan pernah takut buat terus maju dan wujud mimpi-mimpi kalian. Halo, aku Nareswari Teresa Kirana dari SMA Pribadi Bandung. Aku adalah peraih medali perunggu di IGO 2024. My friends are still a little bit confused about the calculation for this number. Dulu tuh pertama kali tertarik sama bidang sains waktu iseng-iseng nyoba ikut science club. Terus ternyata, wah belajar tuh asik ya. Oh ini tuh gak sial. Tapi Cars. Akhirnya aku start ikut nyoba kompetisi-kompetisi gitu. Throwback sedikit, agak ke belakang lagi. Aku ikut pembinaan atau pelatnas untuk IGO 2023. Di situ aku berhenti sampai tahap 4, sayangnya. Selangkah lagi menuju delegasi timnas. Di situ jujur aku sangat sedih, sangat kecewa. Tahun 2023 kalau tidak salah dia gagal untuk menjadi tim inti untuk mewakili Indonesia di IGIL tahun 2023. Ya saya yakin pasti pada waktu itu take down banget gitu. Waktu aku dipanggil buat ikut pelatnas lagi di tahun 2023 untuk menuju IGO 2024, rasanya aku senang banget. Makanya aku berusaha semampu aku bisa sebisa mungkin, sebaik mungkin buat ngejalanin seleksi untuk IGO 2024. Apa yang mereka dapatkan itu merupakan hasil kolaboratif antara guru-guru yang berdedikasi, kemudian Riana atau Nareswari sendiri yang punya bakat yang luar biasa, dan juga support dari orang tua yang senantiasa memberikan doa terbaiknya. Dan setelah bisa ikut berkontribusi bawa medali buat Indonesia, aku merasa seenggaknya sudah melakukan sesuatu yang mungkin bisa membanggakan Indonesia sedikit lah. Jangan pernah takut buat coba hal-hal baru. Jangan pernah takut buat terus maju. Kejar terus mimpi-mimpi kalian sampai kalian bisa belajar terus. Karena hidup kalian itu nantinya isinya bakal ya terus-terusan belajar. Supaya kalian nanti bisa berguna, gak cuma buat diri kalian sendiri, gak cuma buat keluarga, tapi juga buat bangsa dan orang-orang di sekitar kalian. Bangga dan senang rasanya bisa mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Tidak hanya itu, aku bisa jalan-jalan, melihat suasana negara Belanda, dan bertemu dengan atlet cilik karate dari seluruh dunia. Prestasi ini berkat dukungan orang tua aku, sensei, sekolah, dan teman-teman. Lalu, Pusat Prestasi Nasional yang telah mengadakan ODSN Cabur Karate dan memberangkatkan aku dan teman-teman lainnya untuk mengikuti ajang internasional ke Belanda. Nama aku Rameza Kanita, biasa dipanggil Rara. Aku dari SDN Negeri 2 Raja Basa, Lampung. Aku suka karate sejak TK karena melihat abang aku yang latihan itu seru sekali. Rara itu anaknya ceria. Terus dia itu pantang menyerah. Kalau seandainya dia kalah, besok dia akan mengulang lagi dan lebih baik. Makanya kemarin pas di nasional, Rara bisa dapat 1 emas, 1 perunggu. Aku biasanya latihannya hampir setiap hari, pada sore atau malam hari. Tapi kalau sudah masuk ke arena pertandingan, Rara ini orangnya sangat semangat. Dan memang dari dulu dia latihan. Ya, memang kita tidak pernah menargetkan harus menjadi sang juara. Tapi berlatihlah dengan maksimal, berjuanglah dengan maksimal, konsisten, sabar, dan insya Allah ada hasilnya di kemudian hari. Harapan aku, semoga aku bisa terus membanggakan orang tua aku dan mengharumkan nama Indonesia kembali di tingkat internasional. Pesan aku untuk sobat prestasi agar jangan pernah menyerah dengan keadaan. Teruslah mencoba dan tekuni bakat serta minat yang disukai.
prestasi pasti akan menghampiri kita. Setiap proses ada yang namanya kegagalan, tetapi ada juga saat kita bangkit dan kita bisa untuk meraih prestasi yang jauh lebih tinggi lagi. Halo, nama saya Beno Vincent. Saya sekarang adalah siswa kelas 12 di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Dan saya bersyukur sekali berhasil mendapatkan medali perunggu di International Mathematical Olympiad tahun 2024 di Bath, United Kingdom. Dan Pusat Prestasi Nasional sangat memfasilitasi penyeleksian perjalanan kita dari awal Olimpiade Sains Nasional hingga ke International Mathematical Olympiad ini. Ternyata matematika ini sebuah bidang yang seru banget ya. Sebuah bidang yang Ben banget dan Ben suka banget buat mempelajarin ini. Dan di situ Ben nemuin passion Ben di bidang matematika. Di situ Ben ngerasa bahwa, oh, di sini Ben perlu banget sih untuk mempelajari matematika. Dan Ben ternyata bisa sih untuk berprestasi di bidang matematika. Ternyata talentanya dia di matematika. Nah, waktu ketemu talenta di matematika, barulah kita mulai cari guru yang bisa mensupport dia. Terus ternyata dari sekolah juga ada lead bank, seperti itu. Kami memang memberikan dukungan terhadap anak-anak yang berprestasi. Hal ini sesuai dengan visi misi sekolah kami untuk menjadi sekolah yang holistik, inspiratif, dan berprestasi. Sejak masuk sekolah di SMA Kristen Petra 1 ini, Ben sudah mempunyai talenta yang luar biasa karena ketika masuk di SMA Kristen Petra 1, dia diterima dengan jalur prestasi karena adanya medali OSN bidang matematika. Tapi dulu saat di SMP, Ben sempat sudah berjuang semaksimal mungkin dan berusaha untuk ikut di Olimpiade Sains Nasional tahun 2020. Tetapi pada saat itu Ben belum lolos dan merasa apa sih semua perjuangan yang udah Ben lakuin ini masa nggak berhasil sih? Ternyata semua perjuangan itu butuh yang namanya proses. Mungkin bukan tahun ini, tapi kita bisa loh menjadikan perjuangan kita di tahun ini sebagai kesempatan kita untuk bisa semangat lagi di tahun depan. Dan Ben bersyukur banget kemarin saat dinyatakan sebagai medalis perunggu di ajang IMO ini, rasanya bersyukur banget dan bangga bisa memberikan prestasi ini untuk Indonesia. Nah, saat itu Ryan memilih untuk kedokteran di itu karena Ryan merasa urgensi dokter di Indonesia itu masih tinggi sekali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arain Adaha. Saya merupakan peraih medali perunggu pada OSN tahun 2022 di bidang geografi. Saya juga merupakan peraih beasiswa Indonesia Maju angkatan ketiga dalam negeri. Mengikuti perlombaan ketika Ryan SMP, berbagai perlombaan olimpiade, terutama di bidang sains, tetapi karena mungkin kurangnya persiapan dan juga sumber daya, tidak lolos ke tingkat nasional maupun ke tingkat provinsi. Kak Ryan apabila sudah, saya lihat dari kecil, apabila dia sudah punya keinginan untuk mencoba sesuatu hal yang baru, dia tekuni dengan serius, ya. Dia antusias bagaimana untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Kalau gagal itu tuh biasa, tapi yang harus itu harus bangkit juga. Ryan ini orangnya tipikal pejuang 45. Dia luar biasa rajin. Untuk seorang laki-laki dia luar biasa rajin ya. Saya melihat Ryan ini belajarnya itu bukan karena guru yang suruh, bukan karena orang tua yang suruh, tapi karena memang dari dianya sendiri dia mau. Ryan SMA, Ryan dibantu untuk tetap mengikuti Olimpiade di bidang geografi saat itu. Alhamdulillah, dengan kesempatan tersebut, Ryan berhasil lolos ke tingkat nasional dan mendapatkan medali perunggu. Pada awalnya, Ryan tahu beasiswa Indonesia Maju itu dari Instagramnya Puspresnas saat itu.
Saat itulah Ryan melihat, wah ini adalah kesempatan yang akan datang dua kali. Oleh karena itu, Ryan, kawan-kawan Ryan itu mencoba apply. Kemudian dari BIM ini, Ryan juga dapat program, namanya itu summer program. Jadi menurut saya program itu tuh sangat-sangat bagus karena Ryan akhirnya berjumpa dengan berbagai teman-teman. Di setiap sudut negeri ini, Kayaknya udah selesai videonya. Nah, ini kemudian selanjutnya apa sih yang mesti kita lakukan? Jadi untuk sekolah tentunya harus mendorong sekolah dan orang tua ya, mendorong putra-putri kita untuk terus berprestasi dan terus membimbing adik-adik untuk dapat memilih ajang-ajang yang berkredibilitas tinggi. Jadi pihak sekolah, para orang tua bisa aktif mencari informasi. Kira-kira lomba-lomba mana nih yang sudah dikurasi yang memiliki kredibilitas baik dan ikutkan putra-putri kita di ajang tersebut, daftarkan apa prestasinya nanti di Kurasi Talenta. Kemudian untuk adik-adik ikutilah terus ya kalau seperti kakak-kakak yang tadi di film tuh. Ikut terus lombanya. Kalau gagal ikut lagi di tahun depan. Ikuti ajang-ajang yang berkualitas karena selain untuk meraih prestasi, ajang-ajang ini juga bisa untuk mengasah talenta kita, gitu ya. Jadi kalau kita istilahnya berlatih terus, maka talenta kita akan terasah dan teruslah berprestasi untuk meraih mimpi dan masa depan yang cerah. Untuk para penyelenggara ajang, silakan tingkatkan kredibilitas ajang melalui penyelenggaraan yang profesional dan konsisten, serta jangan lupa daftarkan ajangnya di Kurasi Talenta supaya diakui oleh kementerian. Sampai jumpa dan selamat mewujudkan mimpi serta selamat berprestasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Terima kasih banyak Ibu Andini atas penjelasan yang sangat menginspirasi ya, sangat inspiratif dan lengkap dari mulai pemetaan prestasi dan hingga alumni-alumni yang menjadi inspirasi untuk kami semua. Dan mungkin untuk adik-adik nih, sahabat Kuak sudah bisa mendapatkan bayangan ya bahwa untuk menjadi berhasil seperti tokoh-tokoh tadi, sosok-sosok tadi itu memang perlu dilakukan sejak dini, mulai dari misalnya langkah kecil berprestasi yang kita ikuti, mulai dari Olimpiade dan sebagainya. Nah, oke, di sini sudah banyak sekali ya Bu pertanyaan. Eh, Ini sangat antusias sekali audiens kita kali ini. Nah, tadi yang pertama mungkin saya persilakan untuk Yesi Dewinda untuk menyampaikan pertanyaannya ya yang dari tadi sudah Oke, diisi. silahkan Yesi. Silakan Yesi. Baik. Ya, selamat sore, Kak. Selamat sore Yesi. Perkenalkan, nama saya Princess Eja. Oh, Level 3, kelas 5 dari SMA Mulia, Bekasi. Princess ingin bertanya, untuk yang dapat poin dan Puspresnas itu juara 1, 2, dan 3 saja, atau finalis dan juara harapan juga bisa dapat poin? Juga satu lagi, bidang apa saja yang bisa dikurasi, Kak? Terima kasih. Terima bidang. kasih, Princess. Jadi tentu kalau untuk pengakuan prestasi itu bisa mulai dari finalis, silahkan didaftarkan, gitu ya. Karena untuk sekolah, buat sekolahnya, ketika ada peserta didiknya yang menjadi finalis di tingkat nasional, itu tentunya akan mendapat poin juga. Jadi bisa mendaftarkan finalis, tapi untuk tingkat nasional ya. Kalau untuk prestasi di bawahnya, kabupaten kota dan sebagainya, itu memang medali 1, 2, 3, emas, perak, perunggu. Nah, kalau bidang apa saja tentu semuanya kita eh, boleh mendaftar gitu. Jadi kalau Princess ikut bidang sains didaftar, boleh daftar. Untuk bidang misalnya Princess ikut lomba di bidang seni boleh didaftar, juga di bidang olahraga. Bahkan prestasinya seperti yang tadi sudah Kakak jelaskan bukan cuma kompetisi, tapi kalau ikut festival, ikut pameran gitu ya. Mungkin kan ada tuh nanti sertifikatnya misalnya kalau di festival biasanya kalau ikut tari biasanya misalnya penampilan terbaik gitu ya.
itu boleh didaftarkan, bahkan non-ajang. Kalau Princess misalnya menjadi duta anti bullying yang tentunya diakui ya, kalau maksudnya ketika kita menjadi duta atau kita melakukan suatu gerakan kebaikan, tentu gerakan kita itu harus harus ada yang mengakui gitu. Misalnya diakui oleh Gubernur DKI, terus Princess dapat ininya sertifikatnya, itu boleh didaftarkan sebagai prestasi non-ajang. Jadi prestasi itu boleh melalui ajang kompetisi, ajang non-kompetisi, maupun non-ajang. Nah, kalau apa namanya masalah medali tadi yang sudah seperti dijelaskan, kalau bidangnya apa saja gitu, bukan cuma sains saja, tapi seni budaya, kemudian kewirausahaan, olahraga itu boleh didaftar. Makasih. Baik, Terima kasih, Kak. Udah Terima mengerti. kasih, Princess. Ya, Mungkin baik Bu. kita menjawab yang dari ini ya, Kak ya, Ya, yang dari di kalau chat ya. iya, baik. Nah, ini saya coba jawab nih dari Nova Oke. Nurfiana. Apakah prestasi itu harus juara? Prestasi itu bisa bermacam-macam. Nah, itu kalau tadi. Misalnya prestasinya di non-ajang tentu bukan juara kan. Tapi kita melakukan suatu inovasi atau gerakan tertentu yang punya dampak positif buat masyarakat luas. Itu juga prestasi. Kalau prestasi kecil, ya banyak. Prestasi itu nggak hanya juara. Misalnya apa ya? Misalnya Nova Nurfiana menjadi ini kalau enggak, maksudnya ini kalau definisinya prestasi, misalnya menjadi anak baik itu juga udah prestasi buat ayah bundanya tentunya gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa didaftarin di kurasi. Tapi prestasi itu dimulai dari hal-hal kecil. Itu namanya prestasi. Gitu. Terus ini cara mendapatkan asesmen bagaimana, Bu? Soalnya sekolah belum menawarkan. Nah, memang program asesmen itu harus dilakukan sekolah. Kalau saya tidak tahu ini apakah Nova ini adik kita atau ayah bunda gitu ya, atau bunda gitu ya. Kalau memang sekolah belum melakukan asesmen, boleh ikut asesmen di luar untuk mengetahui minat bakat putra-putrinya. Tapi boleh dorong sekolah untuk melakukan program asesmen. Karena memang pemerintah menganjurkan setiap sekolah melakukan asesmen untuk bisa memetakan eh, peserta didiknya itu minat dan bakatnya tuh di mana aja gitu. Sehingga itu juga mempermudah sekolah mengembangkan prestasi peserta didiknya. Gitu. Ini minta tolong nanti file yang ditampilkan. Oke, nanti saya share ke kakak-kakak yang di admin ya. Baik. Apakah prestasi nasional saja yang masuk? Oke, peserta Olimpiade internasional namun belum menjadi juara. Nah, kalau bentuknya lomba memang harus juara ya, kalau bentuknya lomba. Tapi kalau misalnya finalis mau didaftar, tapi biasanya kalau prestasi di internasional itu yang medali gitu. Tapi kalau nasional itu finalis itu boleh daftar. Gitu. Cara melaporkannya kemana? Itu tadi saya ada websitenya. Sebentar. Ada aplikasi kurasi, ini alamat websitenya. Nanti boleh baca-baca di sini, dibuka websitenya. Nanti di situ ada pedoman kurasi, ada jadwal kurasinya. Jadi dia ada batch-batchnya, gitu. Boleh diperhatikan. Semua informasi ada di sana. Bahkan ada help desk-nya. Kalau belum ngerti, boleh tanya ke help desk-nya, gitu ya. Namanya kalau browsing kurasi prestasi Kemdikbud gitu, pasti keluar deh. Tuh. Kemudian dari Nada Alivia, prestasi yang sudah didaftar berlaku sampai berapa tahun, Kak? Misalnya saya dapat prestasi perak lomba terkurasi di. Sebenarnya seperti ini ya, kalau sudah terdaftar tentu datanya itu akan ada di talent pool kami. Selama-lamanya data itu ada, ya. Tapi kalau berlaku, tergantung berlakunya mau untuk apa. Biasanya misalnya saya untuk daftar beasiswa, biasanya penyelenggara beasiswa itu punya persyaratan sendiri. Misalnya prestasi yang boleh didaftarkan atau misalnya melalui PPDB gitu ya. Yang prestasi yang boleh didaftarkan minimal 2 tahun ke belakang. Nah itu tergantung ingin apa, ingin ikut apa gitu. Tapi datanya tentu sudah terrecord di sistem kami, itu akan ada terus.
begitu. Oh, ini mau ikut beasiswa Garuda ya. Nanti saya coba tanyakan ya, beasiswa Garuda itu persyaratannya seperti apa. Karena di Kemendikbud sendiri beasiswanya banyak nih. Saya mau infoin aja ya. Cuma memang secara informasi belum detail ya karena ini kami baru pisah kementerian. Jadi kemudian mereka baru tata-tata ulang gitu ya. Tapi kalau beasiswa yang ada di Kemendikbud itu ada beasiswa Garuda, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi, ada beasiswa unggulan, ada beasiswa pendidikan Indonesia itu yang buat dalam negeri, beasiswa KIP kuliah dan beasiswa Indonesia Maju. Tapi kalau beasiswa Indonesia Maju ini hanya untuk yang program persiapan yang gelombang keempat. Jadi kemarin ada kakak-kakak yang udah dipersiapkan nih untuk dapat beasiswa, tapi tiba-tiba kami harus pisah kementerian sehingga kakak-kakak ini difasilitasi melalui beasiswa Indonesia Maju yang ada di Kementerian Dikti Saintek. Tapi kalau nanti adik-adik yang lain boleh ikut beasiswa Garuda, ada beasiswa unggulan, beasiswa adik gitu ya, beasiswa BPI. Nah, itu seperti apa informasinya silakan browsing. Karena sebetulnya sekarang udah mudah banget untuk cari informasi. Nanti kalau ada yang perlu, tapi bolehlah browsing dulu ya. Nanti kakak-kakak kuak udah punya nih kontak saya. Kalau ada yang bertanya nanti boleh disampaikan. Saya akan coba bantu cari informasinya ya. Oke, terus dari Arfi, izin bertanya, suatu event sudah terkurasi di SIMT, ada yang bintang 1, bintang 2, dan sebagainya. Saat piagam prestasi anak di event tersebut kami ajukan sekolah untuk kelas melaporkan keterangan status validasi belum ditentukan. Apakah status eventnya? Oke. Nanti Kak Meli ya ini ya yang di Quark ya. Saya Seli, Bu. Sally, oke. Kami boleh diinformasikan karena kami perlu detail ini prestasinya apa gitu ya, ajang yang diikuti apa. Nanti saya harus cek karena kadang hal yang seperti ini bisa ada miss di prosesnya atau seperti apa ini saya harus tanya ke teman-teman yang menangani kurasi. Jadi nanti boleh dibantu minta informasinya, boleh disampaikan ke saya, nanti saya kasih jawabannya ya, Kak ya. Baik, terima kasih. Untuk Arfi bisa japri kakak ya di WA. Oke. Ya, Kemudian untuk Anita, selamat siang Ibu. Dalam proses bersama anak untuk menuju prestasi, ada 3 kendala. Membantu anak mengenali kata usaha. Kadang saya ikut capek melihat prosesnya. Misal mereka kasihan ketika harus terus berlatih, apalagi kadang mikir anak-anak ini apakah bahagia atau tidak. Oke. Pertanyaan bagaimana agar ortu bisa mendorong anak-anak agar bisa berlatih tanpa tersiksa. Itu memang dilema semua bunda-bunda ya, bunda-bunda ya. Saya pun demikian gitu ya. Kayaknya kalau maksa belajar aja gitu ya. Aduh ngelihat lesin ini, lesin itu gitu ya. Kok kayaknya waktu anak-anak tuh habis buat ngeles. Habis buat belajar gitu ya. Terus kita rasanya merasa bersalah kok nggak kasih anak itu main gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, bagaimana caranya mendorong, kita emang harus motivasi, kasih mimpi buat anak gitu, kasih role modelnya, misalnya tunjukin kalau saya caranya sering kasih tontonan tuh. eh, de- jadi kalau di Puspresnas tuh kan kebetulan punya film-film yang dari kakak-kakak yang berhasil gitu ya, yang ikut lomba, terus dia dapat medali, terus dia jadi apa. Saya itu tontonin itu tiap hari gitu sehingga informasi yang masuk di anak saya itu adalah informasi ini loh, kalau kamu belajar benar, kamu bisa berprestasi, manfaatnya ini, kamu bisa keluar negeri, kamu bisa dapat beasiswa, kamu bisa hidup lebih baik gitu ya. Tugas orang tua adalah membeli probabilitas itu. Jadi memang kita harus memberikan yang terbaik, pendidikan terbaik untuk anak-anak kita karena memang kita harus membeli probabilitas itu supaya anak itu suatu saat mungkin bisa hidup lebih baik dari kita, punya kesempatan yang lebih baik dari kita, bisa melihat dunia yang lebih luas dari kita. Nah, itu memang harus kita beli. Jadi kalau itu saya mencoba menutup mata saya untuk, aduh kasihan ya anak capek. Enggak. Saya ingin anak saya sukses, ya memang harus seperti ini. Jadi kalau kita lihat video-video bagaimana negara-negara maju seperti China melatih anak-anaknya dari 12 tahun gitu ya. Anak sampai di bis
ikut baca dia tetap baca dan dia sampai ada yang diinfus tetap ngeles gitu ya. Tapi kita bisa lihat kan China itu semaju apa sekarang gitu. Dan bagaimana mereka menguasai sendi-sendi ekonomi di seluruh dunia gitu ya. Bagaimana mereka bisa maju. Ya tentu kita harus memberikan value lain yang positif, yaitu tetap memberikan misalnya value-value keagamaan dan lain sebagainya, tapi memang cara itu untuk menuju hal yang lebih baik buat mereka gitu. Kalau menurut saya input ya, kita harus kasih input-input untuk menambah semangat. Itu saja sih Ibu Anita gitu ya. Jadi kasih dia tontonan-tontonan yang eh, tentang keberhasilan-keberhasilan supaya someday dia akan mengerti sendiri bahwa saya kayaknya pengen deh jadi kayak seperti itu gitu. Kalau biaya yang sepertinya tidak sedikit jika mau bersaing materi-materi apakah ada peluang yang cukup besar untuk prestasi tanpa kursus kursus khusus ini? Ya, eh betul Ibu. Jadi memang untuk memberikan suplemen buat anak kita tentu biayanya tidak sedikit. Tapi ya di Indonesia ini saat ini memang pendidikan terbaik atau sekolah sudah memberikan pendidikan yang cukup baik gitu ya. Cara kedua lainnya mungkin kita yang membantu untuk memberikan pelatihan-pelatihan sendiri gitu di rumah gitu ya. Tapi kalau memang kita tidak cukup waktu, ya memang harus ada harga yang kita bayar untuk memberikan pelatihan atau suplemen buat anak-anak kita. Jadi kalau apakah peluang tuh pasti ada, cara tuh macam-macam. Kita bisa kalau anaknya rajin dia bisa ini sendiri ya. Jadi kalau saya punya teman dia itu bisa nilai IELTS-nya bagus, dia nggak pernah ikut les IELTS dengan cara dia memang browsing di internet, dia kerjain latihan-latihan sendiri setiap hari gitu ya. Akhirnya ketika dia ikut tes IELTS untuk beasiswa, IELTS-nya tinggi dia nggak pernah kursus sama sekali gitu. Jadi dia kan sekarang informasi sudah banyak. Mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan juga gitu. Tapi itu tergantung bagaimana kita memotivasi anak untuk bisa melakukan itu karena nggak semua anak mau punya keinginan untuk mencari sendiri gitu ya, latihan sendiri. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan motivasi itu ke anak atau kita yang cariin materinya, ayo deh kita kerjakan yuk hari ini ngerjain ini yuk, dilatih, kita dampingi, seperti itu juga bisa. Kemudian bingung melalui jalur mana untuk bisa membantu anak mengikuti lomba-lomba, apalagi kalau sekolah di tempat yang tidak terlalu minat dengan lomba-lomba, adakah panduan? Oke. Bunda, semua informasi sekarang bisa ada di genggaman tangan Bunda. Kita bisa browsing, mana aja nih kompetisi-kompetisi. Memang nggak semua sekolah itu mendorong peserta didiknya untuk ikut kompetisi, tidak semua sekolah gitu ya. Memang kita harus cari sendiri gitu. Kita browsing atau yaitu Puspresnas punya kurasi, di situ ada tuh ajang-ajang yang sudah terkurasi. Itu bisa dilihat di situ dan bisa dipilih. Oke, saya mau ikut ajang ini terus dicari. Oh, ajang ini tuh lombanya bagaimana, cara ikut sertanya seperti apa dan sebagainya. Gitu. Yang penting Bunda memang harus terus-menerus mencari informasi. Caranya seperti itu. Kita bisa cari sendiri. Kalau mengandalkan sekolah memang saat ini sulit ya. Gitu. Kemudian ada dari Dewi, izin tanya untuk Olimpiade Sains Sport ini berdasarkan info yang sudah terkurasi oleh Puspresnas, jikalau adik-adik ada yang mendapatkan medali, bagaimana proses? Oke. Kuak ini memang sudah dikurasi. Jadi sangat baik untuk diikuti gitu ya. Jadi saya juga menyarankan ikuti ajang-ajang yang sudah dikurasi oleh Puspresnas agar prestasinya diakui. Caranya bagaimana? Lebih mudah karena ajangnya sudah dikurasi, berarti tinggal mendaftar melalui operator sekolah. Ini loh, saya punya sertifikat anak saya sudah mendapat medali emas di Olimpiade yang diselenggarakan KUAK. Tinggal didaftarkan melalui operator sekolah, nanti didaftarkan ke kurasi lagi. Tapi ketika ajangnya sudah dikurasi, maka prosesnya lebih mudah gitu. Seperti itu. Kemudian selamat sore untuk prestasi di mana kompetisi itu tidak mengajukan kurasi dan tidak terdaftar. Apakah prestasinya masih bisa diajukan ke CS? Bisa. Kalau memang ajangnya belum mengajukan untuk dikurasi, ya kitanya dari kan. Jadi yang boleh mengajukan kurasi ada 3, yaitu
penyelenggara ajang. Satu. Kedua adalah sekolah melalui operator sekolah atau siswanya sendiri apabila siswanya sudah lulus. Nah, jadi silakan kalau penyelenggara ajangnya tidak melakukan mendaftarkan kurasi, maka ayah bunda bisa mendaftarkan kurasi melalui operator sekolah gitu. Nanti kalau sudah dikurasi, otomatis prestasinya akan masuk ke SIMT. Gitu. Oke, ini sama nih ya pertanyaannya ya. Bagaimana cara mendaftarkan SIMT bla bla bla. Nah, ini kalau prestasinya ikut di lomba Puspresnas kayak OSN itu otomatis sudah ada pasti. Tapi kalau ikut lomba lain ya harus dikurasi dulu. Kalau sudah dikurasi, sudah ada itu otomatis nanti masuk ke SIMT. Gitu. Harus daftar akun penyelenggara dulu ya kalau ingin cek dan masukin sertifikat. Nah, ini sebagai apa? Kalau ini dari Fatin Aris. Kalau kita nggak usah masuk ke akun penyelenggara kalau kita bukan penyelenggara. Kalau kita penyelenggara lomba, kita mendaftarkan kurasi melalui akun penyelenggara. Tapi kalau kita siswanya, kita kasih ke sekolah, ke operator sekolah, nanti operator sekolah masuk dari akun satuan pendidikan. Begitu. Kemudian, apakah finalis Olimpiade Science Park bisa mengajukan kurasi dan harus menjadi juara 1, 2, 3? Mana tadi ya? Oke. Bisa mengajukan finalis. Oh, oke. Kalau untuk prestasi lain sepertinya harus medali ya. Kecuali jadi prestasi yang diakui prestasinya itu adalah ajang yang diselenggarakan Puspresnas, tapi dia finalis, tapi ajangnya diselenggarakan oleh Puspresnas di tingkat nasional. Tapi kalau yang lain itu harus medali. Sepertinya seperti itu. Gitu ya. Tapi nanti saya coba confirm lebih lanjut ya. Tapi setahu saya seperti itu. Apakah tidak ada rencana pendaftaran prestasi dapat dilakukan oleh orang tua karena kadang respon sekolah. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita tidak melalui orang tua? Karena tentunya ini kan datanya ananda kita itu nyambung ke ini ya pangkalan data gitu ya. Jadi kalau di kementerian itu punya pangkalan data di mana semua peserta didik itu datanya ada di situ. Itu ada namanya ada satuan kerja yang menangani itu. Nah, akunnya kurasi itu nyambung. Jadi kalau sebenarnya kita masukin NISN dan sebagainya. Nah, kalau itu kan akan lebih mudah ketika yang melakukan sekolah karena sekolah lah yang memasukkan datanya anak-anak kita di akun sekolah. Jadi mereka sudah masukin NISN, NPSN dan sebagainya itu sudah terdata. Nanti tinggal masukin persyaratan-persyaratan lain. Tapi kalau orang tua yang melakukan mungkin nanti akan banyak informasi yang tidak diketahui gitu ya. Nanti malah ketika ketika nggak ketahui malah bingung gitu ya, ini nyarinya di mana, NPSN-nya berapa, NISN-nya berapa dan sebagainya. Jadi dan kami juga menganggap ketika ikut lomba dia adalah perwakilan dari sekolah gitu ya karena yang kan yang diakui adalah satuan pendidikannya bahwa ini siswa dari sekolah X gitu. Sampai saat ini seperti itu. Ke depannya kami belum tahu, tapi sampai saat ini kenapa kami memilih untuk yang bisa mendaftarkan hanya penyelenggara ajang dan sekolah karena ya peserta didik adalah bagian dari sekolah dan dia eh, mewakili sekolah untuk ikut lombanya dan menjadi juara gitu kan. Jadi dia tidak mewakili orang tua, tidak mewakili pribadi gitu ya, tapi kan dia dia ikut lomba dari latar belakang siswa sekolah mana gitu. Kenapa jadi sebaiknya sekolah kita beri peran untuk juga bisa mendaftarkan prestasi-prestasi murid-muridnya. Gitu. Kalau operator sekolah tidak mau, sekolah yang mana coba yang tidak mau? Boleh disampaikan ke kakak-kakak. Nanti saya tanya. Karena sekolah juga mendapat keuntungan ketika anak-anaknya berprestasi. Tentu bisa terdaftar sebagai sekolah penerima BOS kinerja, bisa dapat bantuan dana. Kan juga prestis buat sekolah ketika anak-anaknya prestasi gitu. Ya, harus didorong untuk mau. Kalau enggak nanti saya laporin ke Mendikbud gitu ya.
Bu, izin bertanya, apakah setara prestasi diselenggarakan swasta dengan prestasi yang diselenggarakan? Bentar. Mana ya? Diselenggarakan sama pemerintah setelah dikurasi. Oke. Pokoknya ketika sudah dikurasi dan ada hasilnya, itu tentu sudah diakui. Mau yang diselenggarakan swasta, kalau yang diselenggarakan pemerintah emang nggak perlu kurasi gitu ya. Yang diselenggarakan Kemendikbud gitu ya maksudnya. Kecuali ada kementerian lain menyelenggarakan lomba, kemudian ikut lomba di kementerian tersebut, itu memang harus dikurasi. Ketika mendapat hasil kurasi tentu sudah setara gitu. Informasi anak-anak kita bisa oke. Itu CV digital lihat bisa dibuka di websitenya SIMT. Nanti boleh browsing SIMT Kemdikbud. Nanti bisa tuh diketik aja nama anaknya siapa atau sekolahnya, nama sekolahnya. Nanti bisa klik salah satu nama anaknya, nanti ada hasil akhirnya adalah CV digital. Gitu. Sains luar negeri bisa, bisa, tapi harus dikurasi dulu. Pokoknya semua lomba yang diikuti, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, ketika kita meraih prestasi, mendapatkan medali, itu boleh didaftarkan di kurasi. Gitu. Katanya dulu waktu SMP sudah ada namanya di SMP. Sekarang SMA sudah ikut lomba dan dapat medali perak. Apakah SMT bisa? Itu bisa lanjut. Jadi nanti kalau namanya masukin namanya misalnya Sabrina namanya gitu. Nanti prestasinya kelihatan tuh OSN bidang matematika SMP, terus OSN medali emas OSN bidang kebumian itu akan lanjut terus prestasinya di SIMT-nya ya, di data prestasinya. Jadi itu akan terdata gitu ya selama ikut kurasi atau ikut lomba Puspresnas. Seperti itu pertanyaannya kayaknya udah habis. Wah, Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak moderator. Terima terima kasih. kasih banyak Bu, penjelasannya amat sangat bermanfaat ya untuk kami semua di sini. Terima kasih banyak Ibu, karena keterbatasan waktu ini ya, dan tapi eh, antusiasme dari Bapak Ibu dan juga sahabat Kuak di sini, terima kasih juga yang sudah bergabung pada sore kali ini. Nah, sebelum kami akhiri ini Bu, mungkin ada pesan dari Ibu Andini untuk sahabat Kuak dan Bapak Ibu di sini. Oke, pesan dari saya eh, untuk adik-adik tentunya ya, kalau pesan dari saya, terus bermimpi. Jadi kamu harus punya mimpi untuk dari mimpi itulah kamu bisa mewujudkan apa yang kamu impikan. Itu sudah ini ya, sudah tahu saya mau jadi apa. Dari situlah perjalanan kamu dimulai. Jadi dari bermimpi, maka kita bisa tahu bagaimana kita harus melangkah. Dan tentunya terus melangkah untuk mewujudkan mimpi itu dengan kerja keras. Jadi tidak ada sesuatu keberhasilan yang tidak diraih dengan kerja keras. Jadi terus kerja keras dan percaya pada dirimu sendiri. Karena suatu saat itu kamu pasti akan mencapai keberhasilan gitu. Untuk ayah bunda dan bapak ibu di satuan pendidikan tentu terus dorong putra-putri kita untuk meraih prestasi setinggi mungkin, terus fasilitasi pendidikan-pendidikan terbaik karena mereka tentunya kita harapkan menjadi penerus-penerus kita di kemudian hari dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Nah, mohon izin ya untuk teman-teman semua mungkin bisa menyalakan kamera. Kita foto dulu ya sebentar untuk kenang-kenangan webinar pada sesi kali ini. Bisa dinyalakan semuanya kameranya. Siap-siap, berikan senyum terbaik. Ya, kakak hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sisilia, Devita Andini, dan juga Pusat Prestasi Nasional telah berkenan untuk sharing dan menginspirasi kami semua di acara webinar Ratu Final SK 2025 ini. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih semuanya. Pak, mohon pamit. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta Ratu Final SK pada sore kali ini. Terus semangat, sampai jumpa di Final SK 2025. Semangat semuanya.
Sampai Terima jumpa. kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. Ibu Terima Cecilia. kasih Terima ilmunya Bu kasih. Cecilia. Ya. Thank you. Thank you.